selalu senang gitu. Maksudnya setiap kajian itu kan bawa ilmu sendiri-sendiri gitu. Jadi yang paling luar biasanya tuh salah satu kenikmatan ketika bekerja dalam program yang religi untuk kami para muslim gitu, muslimah ya, senangnya tuh itu pulang udah dibayar, kerja, dapat ilmu gitu. Kalau tadi tidak pendapatnya paling ada nggak yang mengena? Banyak bahwa memang ujian itu nggak hanya dalam bentuk kesusahan, kesulitan pada saat sakit, tapi ketika kita lagi senang, kita lagi happy, itu juga ujian. Dan ujian itu bisa datang dari arah manapun yang kita nggak pernah duga-duga gitu. Sama seperti ketika kita minta rezeki kan selalu mintanya, ya Allah berikan aku rezeki dari arah yang tidak aku duga-duga gitu kan. Ternyata masalah pun juga bisa datang dengan cara yang sama gitu. Waktu itu sendiri pernah mengalami itu salah satu cobaan? Ujian yang paling berat itu adalah di tahun ini saya kehilangan banyak sekali orang-orang yang saya sayang, terutama papa saya, satu-satunya orang tua pada saat itu yang masih ada. Jadi sekarang saya sudah yatim piatu, kemudian habis itu mamah mertua di selang waktu yang gak berapa lama, kemudian kakak sepupu. Jadi dalam waktu 3 bulan itu saya kehilangan 3 orang yang betul-betul dekat sama saya gitu. Jadi buat saya, Apa yang terjadi, kayak apakah ada perubahan? kalau papa sakit, cancer, udah stadium 4, terus mamah mertua aku juga sakit, udah 22 bulan, saudara sepupu aku juga penyakitnya sama, cancer juga gitu. Jadi ini adalah 2024 kemarin adalah ujian yang luar biasa buat aku. Ada perubahan nggak tuh dari bapak akhirnya kehidupan terus? Iya pastinya berubah banget karena sekarang udah gak punya orang tua sama sekali gitu. Kalau dulu setiap bangun kapanpun kita bisa lihat papa. Kalau mama kan memang mama aku sudah 12 tahun, udah 13 tahun gak ada gitu. Karena papa tinggal sama aku gitu, sama akang, sama anak-anak di rumah gitu. Jadi yang biasanya makan malam ada dia gitu, terus ngelihat dia turun tangga gitu. Dan ini akan jadi Ramadan pertama aku nggak ada papa, nggak ada mama mertua, mamahnya akang yang kebetulan aku juga deket banget gitu. Jadi nggak ada sepupu aku, jadi kayaknya Ramadan ini akan beda banget gitu. Tapi tetap menyantap makanan favorit. Pasti harus gitu, maksudnya kebiasaan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan sih insya Allah harus terus dilakukan ya. Cuman ya persiapannya tetap sama, mempersiapkan fisik anak-anak, mental anak-anak untuk sahur, terus puasa, terus sekarang ada sholat raweh gitu. Kalau kemarin-kemarin habis sholat isya mereka bisa santai-santai, sekarang habis sholat isya ada sholat raweh gitu, kayak gitu-gitu. Mungkin melewati fase legowo sama Kang Ferry sendiri, bagaimana sih Kak saling menguatkannya? Legowo karena memang kita yakin memang ini adalah pilihan yang paling terbaik ya. Maksudnya ini adalah ketetapan yang paling terbaik mengingat orang tua kami tuh pada saat itu memang udah sakit banget gitu. Jadi kayaknya juga kalau memohon sama Allah minta mereka untuk bertahan kayaknya akan sangat menyiksa gitu. Yang saling menguatkannya adalah bahwa surganya kita udah nggak ada gitu. Dan masih ada satu papanya akang yang sekarang kita jaga banget gitu. Papa mertua aku yang kita jaga banget dan dia tinggal sama kita, yang kita bener-bener, aku nitipin sama anak-anak bahwa ini Aki cuma tinggal satu-satunya gitu. Jadi kalian harus, kita nggak pernah tahu karena meninggal itu kan nggak tunggu siapa yang lebih tua gitu, siapa yang lebih sakit gitu. Cuman memang kan fase kehidupan biasanya yang lebih tua yang meninggal gitu. Tapi apapun itu aku bilang sama anak-anak dijaga, disayangin gitu, karena kita nggak tahu sampai kapan kita akan bisa sama-sama maki gitu. Kak kemarin juga habis merayakan anniversary juga. Iya, alhamdulillah anniversary yang ke-13. Anniversary. Iya, alhamdulillah sudah menginjak 13 tahun usia pernikahan saya sama Akang gitu. Ngerayain di mana sih Kak? Jadi setiap tahun tuh kayaknya pengen merayakan dengan sesuatu yang istimewa, tapi alhamdulillah setiap tahun sama aja. Kalau kemarin-kemarin itu beberapa tahun yang lalu karena jatuhnya di weekend kan. Nah, kemarin ini 2 tahun terakhir itu kan jatuhnya di hari Senin sama hari Selasa. Jadi kayaknya kalau mau pergi berdua kasihan anak-anak gitu. Jadi ya udah kita ngerayainnya cuman aku bener-bener berdua doang sama dia, kayak makan, terus nonton, kayak gitu-gitu. Yang ngucapin pertama siapa tuh? Akang. Iya. Sebenarnya bukan dia yang inget.
Cuman kebetulan aku udah ingetin dari tadi malam kan, besok kita anniversary gitu ya. Cuman keduluan dia bangunnya. Jadi subuhnya duluan dia biasanya. Entah emang dia sengaja atau gimana gitu. Biasanya dia baru bangun jam 5:50 kan. Kemarin itu dia jam 5:15 udah bangun gitu. Jadi kayak oh iya keduluan gitu. Kayaknya emang mungkin dia udah prepare kayaknya gitu. 13 tahun pernikahan makin bucin kah apa makin lengket sendiri nih Kak? Makin lengket kali ya. Kalau bucin sih mungkin karena udah 13 tahun udah nggak tahu bentuknya tuh seperti apa sih cinta gitu, karena yang kita rasain sih kalau aku lebih ke butuh sih, jadi melebihi dari cinta kali ya. Kalau cinta kan bisa hilang ya, kalau butuh kan kita akan terus kepengen harus ada dia gitu. Itu sih kalau buat aku perbedaannya gitu. Kalau semakin kesini tuh aku semakin butuh perannya dia gitu. Karena kan hidup ini semakin kerasa sebentar gitu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan tuh kayaknya sebentar gitu, dan makin banyak tanggung jawab yang harus kita pikul gitu, terutama anak-anak, masalah anak gitu. Jadi kayaknya aku butuh banget dia gitu. Kemarin anniversary anak-anak Mermaid ngucapin nggak sih nih ibu sama ayahnya? Anak-anak ngucapin tapi lewat grup gitu, lewat di grup biasa kan. Ibu sama ayah udah 13 tahun gitu. Cuman memang yang tahun ini tuh kayak aku tuh sama Kang kayak nggak mempersiapkan apa-apa dengan spesial gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh bikin apa ya buat ayah ya gitu-gitu. Tapi kemarin juga sempet ulang tahun nih, anak-anak Mermaid sendiri udah ngasih kado belum sih ini setelah habis liburan mereka? Belum. Kemarin BK udah punya kadonya tapi belum sempat ketemu lagi gitu. Terus kemarin juga kakak apa sih, kemarin juga udah ketemu sama Cipa, tapi nanti aja ibu kita kasihnya bareng-bareng iya gitu. Aku sih nggak terlalu mengharapkan, soalnya yang tahun kemarin ini kan 2024 itu kan ulang tahunnya jauh. Mereka tuh kayak sebel gitu kan, kenapa sih ibu ulang tahun malah pergi gitu. Jadi ketemu lagi tuh malah pas abis tahun baru ini baru ketemu lagi. 13 tahun kan selalu ada pasang surutnya, kalau kakak tuh Pasti. bagian apa itu? Dalam hal Aku tuh kalau ditanya gitu bingung ya. Mudah-mudahan nggak pernah sampai ada di bagian yang paling bawah ya gitu. Selama ini yang paling sulit dalam kehidupan aku sama Kang itu cuman kehilangan orang tua sih. Yang paling sulit dalam rumah tangga kita berdua saat ini gitu ya. Gitu. Cuman ya itu ya kita saling menguatkan aja, mengingatkan bahwa masih banyak tanggung jawab yang harus kita jalanin berdua. kan Gitu. itu selalu komedi ya, nah itu dia menguatkan Sebenarnya iya, komedi sih sebenarnya hanya bagian dari pekerjaan kita ya. Kalau udah di rumah mah kita samalah seperti pasangan pada umumnya. Malah komedinya tuh kayak nggak ada gitu. Jadi emang bahas segala sesuatunya lebih serius lah gitu. Ini kedekatan dengan anak-anak Mermaid sendiri bagaimana sih ibu sendiri sama ayah nih kan? Sampai perhatiannya begitu menonjol sekali sampai bikin netizen terharu nih. Nggak ada yang dibuat-buat sih. Memang aku sama Akang tuh apa adanya aja gitu. Menganggap mereka, ya kan kita nggak bisa merangkul mereka ketika mereka juga nggak menerima gitu. Kebetulan anak-anak juga rasanya merasa nyaman sekali ada dekat kita, dan kita ngerasa kalau nyaman ya udah gitu, kita anggap mereka seperti anak sendiri gitu. Tapi melihat kisah mereka mungkin yang berbeda-beda nih dengan BK juga yang beda mungkin sama Cipa sama yang lainnya gitu, gimana sih ibu itu supaya bisa masuk nih ke semuanya juga? Kalau menurut aku latar belakang mereka itu menjadi pelajaran ya. Umur boleh lebih tua, tapi kalau pengalaman hidup, cara mereka menjalani hidup tuh mungkin nggak ada apa-apanya dibanding aku tuh nggak ada apa-apanya dibanding mereka gitu loh. Mereka sudah begitu survive di usia yang sangat muda gitu. Kalau aku kan istilahnya ya mau kerja ya kerja, enggak ya enggak gitu. Kalau mereka memang hidup mereka adalah di sini gitu, dan buat aku perjuangan mereka untuk bisa sampai ke titik ini tuh luar biasa banget gitu. Mereka mengorbankan segala sesuatunya termasuk keluarga kan. Apa yang mereka lakukan sekarang nggak mungkin nggak ada hasilnya, dan sekarang sudah bisa dilihat hasilnya gitu. Jadi emang nggak pernah ada yang dibuat-buat gitu supaya bikin mereka dekat. Nggak mungkin juga kan kita bikin supaya mereka dekat. Jadi ketika mereka nyaman, ya berarti apa yang sudah kita lakukan ini pas di hatinya mereka gitu. Yang paling sering WA ibu siapa sih, suka nanya-nanya? Semua kan kita punya grup gitu. Jadi kadang-kadang iya kita punya grup my baby katanya. Karena kita punya grup, jadi apapun yang pengen diomongin tuh biasanya selalu ada di grup gitu. Kayak tadi malam deh kayaknya, aku baru baca grup sih tadi pagi. Malam ini pada kemana sih gitu. Terus ayahnya, sarapan lah, jangan makan malam dulu, sarapan sekali-kali bangun pagi gitu, bercanda-bercanda kayak gitu. kita disuruh jadi ibunya artis Apa? sebutannya ibu-ibu artis ibu artis Gak tahu ya, karena mungkin memang semua manggilnya kan ibu ayah gitu. Kebetulan enggak ibu. Enggak ibu.
gitu. Jadi karena memang sebenarnya tuh dari dia, karena kan dulu kan Abai dari kecil itu manggilnya ibu. Awal-awal tuh dulu manggilnya Mimom gitu. Tapi karena Abai manggilnya ibu dan ayah, jadi ya udah semua ikut ibu dan ayah. Biar gampang sih